Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Boleh sama-sama bangkit berdiri sebentar, kita toskan kirinya. Sapa kanan kirinya kembali. Oke, kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan kita cek. Oke. Sebentar kita masih dalam keadaan bangkit berdiri semuanya. Karena kita sekarang mau bersukacita. Siapa yang mau mengalami sukacita kembali? Nah, boleh lambaikan tangannya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, kita satu dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Kau Bapa, atas setiap kasih anugerah-Mu Tuhan, atas setiap kasih yang selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa, yang selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu menjadi kekuatan dan energi Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bersukacita Bapa atas setiap harinya Tuhan Kau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Dan biarlah hari ini Bapa, kami bisa membawa hati kami, pikiran kami Tuhan kembali fokus Bapa, kembali terhubung Bapa dengan Engkau Bapa, kembali mengarah ke Engkau Bapa. Dan kami mau bawa Tuhan diri kami Tuhan, hati kami, pikiran kami Tuhan, kembali Engkau bersihkan, kembali Engkau kuatkan, kembali Engkau penuhi diri kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini Bapa kami bisa merasakan semua setiap kebaikan yang Engkau, yang apapun yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Siapa percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita naikkan pujian. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama katakan setidaknya pelangi.
sukacita di dalam Engkau. Amin. Kasih Masih siap puji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam anugerahnya kita mau kasih, bahkan anugerahnya udah besar ya. Anugerahnya mungkin melebihi dari bayangan kita, dari apa yang kita pikirkan, dan kita mau belajar diam bersama Dia, amin. Diam, ku terpaku dan ku lakukan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah di milik-Mu. Indah, ku terkamu dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku diam, ku terpaku dan ku laku akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah di milik-Mu. Indah, ku terkagu dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Haleluya, kita sama-sama angkat tangan kita. Kita yang berdiri di awal. Dalam rembulan terkaya mentari, di gelap badai, tegaknya pelangi. Haleluya. Dalam tangisan, dan wajah berseri, bukan temukan sebesar pagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah di milik-Mu. Indah, ku terpaku dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku sama-sama lambaikan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah di milik-Mu. Indah, ku terkagu dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku syawit takjub Tuhan, tergores indah dalam anugerah di milik-Mu. Indah, ku terkagu dan ku bawakan hidupku, membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Yang takjub dan yang terkagum sama kasih-Nya Tuhan, boleh lambaikan tangan sama-sama, amin. Oke, saya persilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami bersyukur Bapak atas karena setiap kebaikan Kau Tuhan. Kami bisa hadir Tuhan tempat ini, kami bisa ada di sini bersama-sama Tuhan.
nggak ada semua yang kebetulan Tuhan, semua sudah dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan kami bawa hati kami Tuhan kembali hari ini Bapak. Kami mau kembali terhubung Bapak, kami mau kembali terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Jika selama ini Tuhan, selama kehidupan kami Tuhan, kami sudah jarang terhubung dengan Engkau, sudah jarang terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Bawa kembali Bapak hari ini Bapak, kembali Bapak untuk kami sama-sama terkoneksi kembali Bapak dengan Engkau Bapak, terhubung kembali dengan Engkau Bapak, sehingga kami bisa menikmati, kami bisa melihat kasih anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Bahkan pengampunan-Mu Tuhan atas setiap dosa-dosa yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama katakan kasih layak. Kasih-Mu layak seluruh hidupku. Thank you Lord.
pribadi Tuhan dengan Engkau. Jika selama ini Tuhan, hidup kami Tuhan jauh dari Engkau Tuhan, tidak pernah hadir secara pribadi dengan Engkau Tuhan, ngobrol dengan Engkau Bapa. Tapi hari ini Bapa, kami mau kembali Bapa datang Tuhan, untuk kami kembali Bapa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan Bapa, Engkau kembali Tuhan, bersihkan diri kami Tuhan, bersihkan setiap hal-hal baik itu, setiap roh yang jahat yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan, yang membuat kami tidak terhubung dengan Engkau Tuhan, yang membuat kami tidak terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Kami katakan setiap roh itu musnah Tuhan, itu lenyap dengan kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami mau Bapa bawa hati kami Tuhan kembali Bapa. Engkau bersihkan Tuhan setiap diri kami Bapa, baik itu hati kami, pikiran kami Tuhan, setiap tingkah laku kami Tuhan, gaya hidup kami Tuhan. Jika ada yang salah Bapa, itu bersihkan Bapa. Bawa kami kembali Bapa. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya Bapa, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Di saat kami enggak setia, Engkau selalu setia Bapa. Di saat kami berlarian sana kemari Tuhan, menjauh dari Engkau, tangan-Mu selalu menarik kami Tuhan. Itu yang kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Dan Kau yang memilih kami Bapa. Thank you Tuhan, thank you Bapa. Dan kami hari ini Bapa membuah hati kami Tuhan. Kami minta Tuhan ampuni setiap diri kami Tuhan, yang jika masih saat ini Tuhan masih ada hal-hal yang tidak berkenan dengan Engkau Bapa, masih ada hal-hal yang membuat diri kami jauh dari Engkau Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan, ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedagingan, Yesus Tuhan. Dan bawa aku mendekat di hadapan tahta. Yesus, bawa kami kembali Bapa. Ampuni aku yang tak peduli Bapa. Ampuni aku yang tak peduli, yang gak bekas tentang kerinduan Tuhan. Akan kerinduan di hatimu. Aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan
katakan, oh jangan biarkan aku pergi Tuhan, jangan biarkan aku jangan biarkan aku berlari menjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Jangan pernah biarkan itu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh, tanamkan aku di hadirat-Mu, terangkanmu dalam hati-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku, hadirat-Mu. Haleluya. Di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kembali kami senantiasa diingatkan untuk tidak pergi, bahkan berlari dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari tahta kasih karunia Tuhan. Bawa terus kami kembali datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, sebab hanya dalam kasih Tuhan, bahkan dalam pelukan Tuhan, kami aman, kami sejahtera, kami bahagia. Sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa. Di luar Tuhan kami akan hidup dalam keduniawian dan kedahsyatan. Tetapi di dalam Tuhan kami aman. Di dalam Tuhan kami akan menikmati berkat-berkat kasih dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, bagi hari ini kembali kami rindu akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, jelikan mata roh hati kami. Mari Tuhan nyatakan diri-Mu, supaya kami semakin mengenal Tuhan lewat firman. Kami mau terus belajar akan kebenaran-kebenaran, sehingga sungguh-sungguh kebenaran itu akan mengubah hidup kami, memerdekakan hidup kami, dan kebenaran itu akan membuat kami hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati untuk firman-Mu, untuk pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman yang dahsyat bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, kita udah sering bilang. Kalau saya bilang apa kabar, jawabannya luar biasa. Sekarang saya mau ubah sedikit. Waktu saya bilang apa kabar, jawabnya semua bisa diatasi. Amin. Terus kalau yang kedua saya tanya lagi, apa kabar? Jawab lagi, semua bisa dilewati. Amin. Ya, satu, semua bisa diatasi. Yang kedua, semua bisa dilewati. Oke? Oke ya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Semua bisa dilewati. Apa kabar? Semua bisa dilewati. Amin. Ya, kita pasti bisa melewati, kita bisa mengatasi semua hal. Karena kenapa? Karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Oke. Puji Tuhan, hari ini di minggu yang kedua kita akan belajar firman Tuhan tentang Allah Tritunggal. Ya, kalau kita lihat ini temanya bicara soal doktrin,
iman Kristen. Dan ini penting supaya jangan salah ya. Nanti kalau ada pengajaran-pengajaran, karena kita hidup di akhir zaman, akan banyak pengajaran-pengajaran yang coba mengubah pemahaman ini. Kita harus berpegang teguh, amin, kepada kebenaran ini ya. Karena hal ini sudah selesai. Allah Tritunggal ini sudah selesai, sudah disetujui oleh bapak-bapak gereja. Apa itu bapak-bapak gereja? Bapak-bapak gereja itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan murid-murid Yesus atau masih hidup pada zaman Yesus ya. Nah, mereka itu membuat sebuah konsili, keputusan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal ya. Jadi kita nggak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang baru yang bukan lahir dari murid-murid atau dari bapak-bapak gereja yang merupakan murid dari murid-muridnya Yesus. Jadi ini orang-orang yang paling dekat dengan murid-murid Yesus yang memutuskan, dan kita percaya itu adalah doktrin iman Kristen yang harus kita pegang teguh. Amin. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Oh sorry, ini bukan keempat ternyata. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sorry, bisa tolong dirubah ya. Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Ya, masih Efesus 4. Coba tolong dirubah Efesus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Oke ya, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita akan baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Perikopnya yang pertama di dalam ayat 1, salam ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, perikop berikutnya sebelum masuk ayat 3 adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Siapa yang punya kekayaan itu? Kita yang dipilih oleh Tuhan. Oke ya, ayat 3 saya akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Selanjutnya, kebenaran waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga,
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14 bersama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, banyak orang beranggapan, slide-nya, beranggapan bahwa agama Kristen itu adalah agama politeisme. Apa itu politeisme? Agama yang memiliki banyak Allah. Karena ada yang menganggap bahwa orang Kristen itu punya 3 Allah. Karena kan ditulis Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa orang Kristen itu menyembah kepada 3 Allah atau politeisme. Di jemaat, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus membuang pemahaman demikian. Ya, kekristenan mempercayai bukan 3 Allah. Kekristenan mempercayai bahwa Allah itu Esa, monoteisme, satu Allah. Kali saya ulangi, kekristenan mengajarkan dan mempercayai bahwa hanya ada satu Allah. Ya, monoteisme. Allah itu Esa. Coba kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4. Kita baca dulu. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ini perkataan Musa. Musa berkata begini kepada bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa artinya satu. Itu perkataan Musa kepada bangsa Israel. Kemudian kita lihat dalam Markus 12 ayat 29. Ada begitu banyak ayat, saya hanya tampilkan 2 aja. Markus 12 ayat 29. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada bangsa Israel. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ini adalah shema bangsa Israel yang harus terus diucapkan tentang Allah kita adalah Esa, satu. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan istilah Allah Tritunggal? Maksudnya begini, Allah itu satu hakikatnya, tapi memiliki 3 pribadi. Saya ulang, Allah Tritunggal itu artinya satu hakikat, hakikatnya itu adalah Allah, dan memiliki 3 pribadi. Begitu ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat bahwa Allah Tritunggal itu artinya satu hakikat, satu Allah yang memiliki 3 pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan Allah Bapa, bisa dibedakan Allah Anak, bisa dibedakan Allah Roh Kudus, tapi tidak pernah bisa dipisahkan. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalnya Allah Bapa maunya A, Allah Anak maunya B, Allah Roh Kudus maunya C. Ini tidak satu. Kalau Allah berkata, Bapa berkata A, Allah Anak dan Allah Roh Kudus juga berkata sama dan setara. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus bukan berarti siapa yang lebih tinggi. Oh, lebih tinggi Allah Bapa karena Allah Bapa bertahta di sorga. Allah Yesus itu dia cuma anak, jadi harus diutus ke dunia, tingkatannya lebih rendah. Allah Roh Kudus lebih rendah lagi, dia hanya melayang-layang. Bukan. Nah, itulah pemahaman kita sebagai orang Kristen harus semakin
paham, ya, semakin mengerti. Kenapa Allah Tritunggal ini penting? Karena kalau kita tidak memahami kebenaran ini, kita akan gampang digoyahkan tentang keselamatan kita. Kita tidak akan pernah mengakar dalam kehidupan rohani yang sehat. Ya, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal bahwa Allah kita itu esa, satu hakikat tapi tiga pribadi. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ini walaupun gambaran secara manusiawi ini gak bisa menggambarkan Allah yang sangat luas, yang sulit kita manusia ini memahami. Gini aja deh, kita untuk memahami diri kita sendiri aja, kalau kita memahami misalnya benda deh, kita memahami misalnya keyboard ini, kita belajar keyboard ini dari main sampai ke detail-detailnya, toolsnya dibuat dari apa, bahan-bahan dari zaman ini kita bisa teliti, kita bisa pelajari. Karena kita yang membuat, manusia yang menciptakan keyboard itu. Tetapi kalau kita menilai diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, bagaimana keputusan-keputusan kita ambil, kita nggak tahu diri kita sendiri. Apalagi memahami orang lain. Ya, ada istilah katakan perempuan itu memang sulit dimengerti. Ya, ibaratnya. Untuk memahami orang lain, sekalipun udah suami istri, sudah puluhan tahun menikah, masih belum paham pemahaman dari istrinya atau suaminya. Ada yang sudah menikah 20 tahun, cerai juga kan, karena belum paham apa yang dimengerti, apa yang kadang-kadang kan nggak dimengerti. Ini diamu ini marah atau diamu ini iya, nah ya kan, sulit dimengerti. Nah apalagi mengerti Tuhan, wah sulit, nggak mudah. Tapi kalau Tuhan mau menyatakan dirinya untuk dipahami, sedikit dia menyatakan dirinya untuk kita pahami, kita harus menangkap itu. Amin. Menangkap itu. Nah Allah itu esa tapi tiga pribadi, ini sulit dimengerti. Ada yang mengatakan bagaimana mungkin si Allah itu punya anak? Kalau punya anak, siapa bidannya? Ya kan? Waktu melahirkan, siapa ibunya? Sulit dimengerti. Tapi itu harus menjadi iman kita. Amin. Harus kita pahami, harus kita hayati iman kita bahwa Allah itu esa dengan tiga pribadi. Contohnya saya kasih contoh lagi, misalnya segitiga. Tahu kan ya segitiga? Segitiga itu terdiri dari tiga garis. Ada tiga garis kan? Kemudian ada tiga sudut, baru disebut segitiga. Memerlukan tiga sudut dan tiga garis, baru disebut segitiga. Itu contoh ya, yang memang nggak bisa menjawab banyak pengertian tentang sama seperti kita misalnya manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kelihatannya dari mana? Misalnya tubuh itu waktu kita berkata-kata, wah ini manusianya Ferdinand yang sedang ngomong. Terus jiwa ada pikiran. Waktu kita terima pikiran-pikiran kita, oh ini manusia Ferdinand dengan pikiran. Kemudian ada juga roh dalam diri kita. Jadi tiga. Jadi gambaran itu, jadi dari tiga, roh, jiwa, dan tubuh, inilah pribadi yang bernama atau Ferdinand sebagai satu hakikat yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, itu contoh ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa makna Tritunggal tiga pribadi, satu hakikat, bukan tiga Allah. Satu ya, bukan, tapi satu hakikat, satu Allah, tiga pribadi. Pengakuan iman GBI menyatakan bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
tiga pribadi dalam satu hakikat. Tadi saya sampaikan. Ya, tangkap itu, nanti Roh Kudus akan mengajarkan lebih dalam lagi. Jangan sampai kehilangan, oh Allah itu cuma satu pribadi, enggak. Dia tiga pribadi. Nah, pemahaman salah tentang Allah Tritunggal yaitu ada pemahaman triteisme. Triteisme ini mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ini pemahaman yang salah. Ya, Allah kita satu. Terus keesaan pribadi. Jadi pribadi ini enggak esa. Pribadi ini hanya fungsinya, tugasnya. Tapi Allah itu satu, pribadinya tiga, bukan pribadinya satu. Kalau pribadinya satu berarti mau-maunya sendiri. Allah Bapa punya pemahaman A, Allah Anak punya pemahaman B, Allah Roh Kudus punya pemahaman C. Terus kalau dia juga tiga pribadi yang terpisah, itu saya katakan tadi, kalau terpisah berarti nggak nyambung antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Enggak, tiga pribadi tapi tidak terpisahkan. Dalam satu, misalnya satu lembaga nih, ini lagi satu lembaga nih namanya Allah sebesar ini contohnya, terdiri dari satu Bapa, Anak, Roh Kudus dalam satu lembaga, satu hakikat. Semuanya bekerja sama, setara, walaupun bisa dibedakan, oh ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ya, itu ya. Jadi sederhana itu. Kita harus tangkap itu, maka hidup kita akan paham lebih lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, karya Allah Tritunggal itu dalam keselamatan dan dalam kehidupan rohani kita akan belajar dari apa yang kita sudah baca tadi dalam Efesus 1 tadi ya. Nah, kita akan lihat karya Allah itu. Yang pertama, kita lihat pribadi dari Bapa itu. Bapa itu apa? Mari sama-sama katakan, memilih. Bapa memilih. Mari kita lihat ayatnya dalam Efesus 1 tadi, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, yaitu Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi kita lihat slide-nya. Di sini kita lihat alasan pemilihan Tuhan jelas bukan karena sesuatu yang bisa kita kerjakan atau kita hasilkan lebih dahulu. Jadi artinya bahwa satu-satunya landasannya adalah karena anugerahnya. Jadi Tuhan memilih kita, alasannya adalah bukan karena perbuatan baik kita. Kita dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kemauan dan kehendak kita, bukan. Tetapi alasannya, landasannya adalah karena kasih, karena anugerahnya bagi kita. Ya. Jadi di sini kita lihat contohnya begini. Contohnya, suatu kali ada seorang raja, diceritanya. Seorang raja, dia ini punya wilayah kekuasaan yang luas. Suatu kali raja ini kepingin untuk melihat wilayah-wilayah kekuasaannya yang agak masuk ke dalam, ke sebuah pedesaan. Karena kalau dia tinggal di kota, dia tenang. Tapi dia pengen lihat wilayah kekuasaannya yang pinggir, pojok, di sebuah desa. Ya, waktu dia pergi, dia sampai ke sebuah desa yang miskin, yang penuh dengan penderitaan di desa itu. Dan dia lihat anak-anak di sana ini hidupnya sangat menyedihkan. Dia lihat anak-anak itu kelaparan, kotor, kemudian tanpa harapan. Kemudian akhirnya raja itu yang hadir di sana dengan pakaian biasa, sederhana. Orang-orang di sana tidak mengenal bahwa yang datang itu adalah raja. Kemudian
Ada juga beberapa yang tidak peduli dengan kedatangan sang raja karena sederhana. Mereka bilang ini orang asing, orang luar, ngapain datang ke desa mereka yang miskin? Mau mata-matain, mau menjajah, mau merampok. Udah miskin, mau dirampok lagi nggak bisa. Pemahaman mereka nggak peduli. Bahkan sebagian ada yang menolak kehadiran dari sang raja. Mereka bilang, udah pergi sana, jauh-jauh, ngapain ke sini? Tapi Bapak Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya raja itu mengambil sebuah keputusan. Putusannya didasari oleh kasih dan kemurahan hati. Waktu dia melihat anak-anak yang yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tergerak hatinya dengan belas kasihan dan kemurahan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengangkat anak-anak yang yatim di desa itu untuk menjadi bagian dalam keluarganya, keluarga raja. Yang dilakukan oleh raja itu dia berikan pakaian yang baru. Yang dilakukan raja itu dia berikan makanan yang terbaik. Dia bawa mereka ke tempat tinggalnya di istana raja. Kemudian apa yang dilakukan? Dia angkat anak-anak yang yatim piatu itu untuk menerima haknya sebagai anak-anaknya. Demikian juga kita, jemaat Tuhan. Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan, ya, dan dijadikan anak. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Mari kita baca ayat itu. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Inilah kita. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini kita lihat keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian anugerah daripada Tuhan, seperti raja itu yang memberikan kasih kepada anak-anak itu menjadi anak-anaknya. Ya. Nah, kita lihat proses terjadi sebelum dunia dijadikan ini menunjukkan bahwa di dalam kekekalan Allah Bapa telah memilih kita. Allah Bapa mengenal kita dan Allah Bapa memiliki rancangan buat setiap kita. Jadi di sini kita melihat contohnya. Jadi prosesnya begini. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu udah pilih kita. Amin. Dia kan pencipta, dia udah pilih. Siapa misalnya? Ferdinand, saya. Dia pilih dalam kekekalan, dia jadikan kita, dia pilih. Terus Tuhan juga ada kenal kita. Dia tahu kok ciptaannya ini. Kemudian dia punya rancangan atas si Ferdinand ini. Contoh di Alkitab ya supaya lebih mudah. Yeremia 1 ayat 5. Coba Yeremia 1 ayat 5. Apakah ada dicatat? Ya. Ini pesan Tuhan kepada Yeremia ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya. Sebelum Yeremia ada dalam rahim ibunya, aku telah mengenal Yeremia, mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, lihat, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum keluar dari kandungan, sebelum dia ada di dunia, itu Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah kenal Yeremia, dan Tuhan telah memiliki rancangan atas Yeremia. Rancangannya apa? Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya kembalikan kepada jemaat. Tuhan sudah pilih kita dari sekian
sekian miliar manusia di bumi. Tuhan sudah kenal kita sejak dari kekekalan, sebelum memilih kita. Dan Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik atas kita. Ya, firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi sadari, hidupmu itu ada di dalam Tuhan. Sama seperti begini, seorang arsitek dalam membangun sebuah bangunan, merancang sebuah bangunan. Sebelum membangun apa yang dirancangkannya, dia sudah punya gambaran yang lengkap. Betul kan? Dia punya gambaran yang lengkap dan dia membuat sebuah desain. Kemudian dia membuat fungsi daripada bangunan itu atau gedung itu, dan dia punya tujuan untuk gedung itu. Ada tujuannya gedung itu. Jadi seperti arsitek Tuhan membentuk kita. Dia udah punya gambaran, dia udah punya rancangan atas hidup setiap kita. Ya, jadi di sini pemilihan Tuhan itu berdasarkan pengenalan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Ya, kita dipilih karena Tuhan tahu, dan semua yang dipilihnya itu pasti akan mengalami prosesnya dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan pada akhirnya. Jadi Tuhan udah kenal. Jadi bukan berarti Tuhan udah pilih, gak adil dong, gimana yang gak diselamatkan, bukan. Tuhan itu udah tahu, Dia maha tahu, amin. Akhir hidup kita Dia udah tahu. Keputusan-keputusan pilihan hidup kita Tuhan udah tahu. Bahwa suatu saat engkau sebagai anak-anakku, engkau akan ambil bagian dalam melayaniku. Engkau akan ambil bagian untuk bekerja dalam ladang. Engkau akan menjadi bagian sebagai saksi-saksiku memberitakan Injil. Tuhan udah punya rancangan itu. Dan tapi karena Tuhan udah kenal kita, kalau kita menyerahkan hidup kita, kita akan menggenapi rancangan Tuhan. Tapi kalau kita menolak, karena ada prosesnya kita dipanggil dulu, diselamatkan, kita terima anugerah itu. Tapi kalau kita tolak, banyak yang menolak, nggak dapatkan keselamatan. Tapi kita terima panggilan Tuhan itu, kita terima anugerah keselamatan yang sangat berharga. Karena kenapa? Tadinya kita layak ke neraka, tapi kita diberi anugerah masuk ke surga. Tapi lewat proses. Sama seperti kalau kita menuju pintu itu, Alkitab katakan pintu itu sempit. Kita harus ngalamin proses dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan pada akhirnya. Jadi di sini kita lihat bahwa kita itu sebenarnya hidup kita di tangan Tuhan. Ada lagu yang indah, saya sering nyanyikan lagunya begini. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Mari nyanyikan sama-sama. Ku di tanganmu, amin Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Kalau Tuhan memikirkan kita, kita adalah dalam pikiran Tuhan, kita ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kita nggak pernah ditinggalkan karena Dia Immanuel. Betapa bersyukurnya kita, amin, akan anugerah yang luar biasa atas hidup kita. Jadi selanjutnya, tujuan pemilihan yang ditetapkan Bapa Sorgawi adalah supaya kita kudus
dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya Allah yang telah memilih kita itu, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu berarti dipisahkan dari dosa. Kekudusan itu artinya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari keduniawian dan kedagingan. Tuhan mau kita dipisahkan dari hidup yang tidak benar atau hidup yang jahat. Dan artinya itu juga hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu artinya dikuduskan. Nah, kekudusan itu tanda bahwa kita benar-benar milik Tuhan, yang mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita hidup dalam kekudusan, itu udah jadi tanda bahwa kita ini milik Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak kudus, hidup kita tidak bertobat, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tandanya kita belum menjadi milik Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup terus dalam kekudusan, maka kita memperoleh pusaka, yaitu menjadi milik Tuhan. Karena kekudusan itu bukan pilihan. Amin. Kita harus pilih hidup kudus atau nggak kudus. Oh, saya mau pilih yang nggak kudus dulu nih sebentar. Nanti kalau udah tua baru hidup kudus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Enggak. Ini bukan pilihan. Ini adalah panggilan. Semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 16. Cepat juga waktu. 15 16. 1 Petrus 1 15 16. 15 16 bukan 18 19. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia atau Allah yang kudus, yang telah memanggil kamu. Panggilannya hidup kudus, bukan pilihan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Tuhan ini gak main-main soal kekudusan. Aku panggil kamu untuk hidup dalam kekudusan. Karena aku kudus, kamu pun harus kudus. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi hal ini ditegaskan caranya dengan apa? Hidup dalam pertobatan. Ada transformasi hidup dalam kehidupan kita. Waktu kita mau hidup dalam kekudusan, iman kita pasti akan bertumbuh. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, slide berikutnya adalah anak menebus. Ya, anak menebus. Dalam ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Menebus berarti membeli atau menukar. Apa artinya membeli dan menukar itu? Artinya begini. Oke, saya baca dulu deh. Kita yang berdosa ditebus oleh Kristus, sang anak karena pelanggaran kita yang diampuni. Kita itu ditebus oleh anak. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus ditebus? Yang pertama, alasan kita harus ditebus karena kita berdosa, terpisah dari Allah. Maka kita perlu ditebus. Yang kedua, karena dosa membawa kita kepada hukuman kekal, hukuman maut untuk selama-lamanya. Makanya kita perlu ditebus. Alasan yang ketiga mengapa kita harus ditebus, karena kita tidak dapat menebus diri kita sendiri. Gak bisa. Contohnya pada zaman masa yang lampau ya, ada budak-budak yang dijual. Lihat, zaman sekarang udah nggak ada penjualan budak-budak, tapi zaman dahulu ada penjualan budak. Apa yang dilakukan? Suatu kali kalau budak itu hidupnya itu nggak ada harapan. Kalau sudah jadi budak, maka misalnya dia dipakai, kamu jadi budak saya ya, maka orang itu udah nggak ada harganya,
gak ada harapan untuk hidup. Bagaimana caranya budak ini naik derajatnya jadi orang biasa, orang bebas? Caranya harus ada satu orang, seorang kaya yang belas kasihan kepada budak itu, sehingga dia beli budak itu berapapun harganya, mungkin dengan harga yang mahal dia beli budak itu, dan dia bilang, mulai hari ini kamu bebas, tidak lagi jadi orang budak, tapi jadi orang bebas. Dia bayar harga budak itu kepada yang menjadi tuan. Demikian juga kita. Tuhan sudah menebus kita. Tadinya kita nggak layak, perbuatan baik kita tidak akan pernah membuat kita sampai ke surga. Tidak akan pernah. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia tebus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan mengampuni kita dari dosa-dosa. Ya, luar biasa penebusan Tuhan. Cepat saja, selanjutnya kita lihat di dalam slide berikut. Alat penebusan yang dinyatakan di sini adalah melalui darah Yesus. Dengan demikian harga kita di hadapan Tuhan adalah senilai dengan darahnya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Dalam darah itu ada yang tahu ada apa? Nyawa. Jadi kalau harga kita untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah, masuk dalam kerajaannya yang kekal, menjadi bagian daripada anak-anaknya, itu harganya adalah darah Yesus, nyawanya, nyawa Yesus. Makanya Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia berdoa kepada Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripada, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Dia rela mati karena apa? Hanya satu caranya, penebusan dosa umat manusia yang begitu banyak, nyawanya, darahnya harus dicurahkan. Ada satu lagu yang saya suka juga nyanyikan. Kita nyanyikan dulu lagu. Sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus dengan curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji namamu, ku memuji namamu, karena ku tahu, ku berkemenangan, ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Refnya, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Amin. Harganya adalah nyawanya, darahnya sendiri untuk setiap kita. Ini sebuah hal yang betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalau enggak, buat apa Yesus datang menyerahkan nyawanya? Karena kasih. Jadi kita lihat hal ini pun terjadi karena sebuah landasan, kekayaan anugerahnya bagi kita orang yang berdosa. Oke, kita lanjut ya. Kemudian mari kita lihat penebusan terjadi oleh darahnya ya. Hal ini pun terjadi bagi setiap kita
karena landasannya adalah kasih anugerahnya. Lewat kasih dan pengorbanan Kristus kita dibeli, dibayar, dan harganya sudah lunas. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus memeteraikan. Ayat 13 dan 14 saya akan baca. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memeteraikan karya keselamatan yang besar. Slide berikut. Meterai menekankan tentang tanda kepemilikan. Jadi secara sah dan kuat kita adalah milik Allah. Nanti Bapak Ibu baca Yohanes di rumah, ayat Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada zaman Alkitab, meterai itu adalah digunakan sebagai oleh raja atau sebagai pemilik tanah itu sebagai tanda kepemilikan. Ya, kalau ada meterai, ada lagi misalnya di Cina tuh ya. Kalau meterainya itu kalau sebuah surat itu ada meterai raja, itu berarti milik raja. Pesan dalam surat itu adalah pesan dari raja. Kemudian Roh Kudus itu adalah tanda bahwa kita sekarang itu milik Tuhan. Karena meterai tanda kepemilikan. Berarti kita berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Meterai juga tanda keamanan. Jadi waktu ada meterai Roh Kudus dalam hidup kita, kita aman. Kita diluputkan dari semua hal yang jahat. Ya, berarti sesuatu yang telah kita semuanya itu telah dikunci, berarti kita sudah dan tidak ada yang dapat membukanya. Kalau Tuhan sudah meteraikan, berarti sesuatu itu terkunci, aman. Gak ada yang bisa buka meterai selain Tuhan. Ya. Terus meterai itu juga artinya sebagai jaminan warisan. Roh Kudus adalah jaminan yang berarti bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu seperti uang muka. Tahu uang muka? Uang panja, ya. Jaminan sampai kita memperoleh atau menerima warisan kekal bersama Kristus. Jadi dengan ada Roh Kudus itu jaminan bahwa penebusan itu pada akhirnya akan sempurna setelah kita meninggalkan dunia. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya pemeteraian. Jadi dari pemeteraian, jaminan warisan kita dan juga untuk memuji kemuliaan Allah Tritunggal yang bekerja di dalam kita. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah bukti nyata bahwa kita telah ditebus dan dijaga dalam kasih karunia-Nya sampai kepada penebusannya yang sempurna. Jadi di sini kita harus sadar bahwa kalau Roh Kudus itu memeteraikan, kita harus menyadari ada nggak bukti-bukti bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ada nggak bukti-bukti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau belum ada, kita belum dimeteraikan oleh Tuhan sebagai milik Tuhan seutuhnya. Belum dapat jaminan-jaminan, ya, belum dapat warisan-warisan yang disediakan bagi kita. Nah, bagaimana tandanya bahwa kita itu sudah mendapatkan kehadiran Roh Kudus? Berarti kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tandanya, contohnya apa? Perubahan hidup yang nyata. Contoh Paulus alami perubahan nyata kan, dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang radikal. Hidupnya berubah 180 derajat. Petrus dari seorang penakut menjadi seorang pemberani memberitakan Injil. Terus
buah rohnya itu dihasilkan dengan jelas. Orang yang Roh Kudus hadir, buktinya dia akan rindu untuk hidup kudus dan menjauhi dosa. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita senang dengan dosa kita. Padahal kalau kita mencintai Tuhan, kita tentu membenci hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu dosa. Tapi kalau kita senang dengan dosa, berarti kita sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Ya. Kemudian keinginan bersekutu dengan Tuhan, ada kerinduan berdoa, ada kerinduan untuk baca firman. Tapi kalau nggak ada kerinduan lagi untuk baca firman Tuhan, berdoa, hanya mau hadir ke gereja saja hari Minggu, setiap hari Minggu setia, itu nggak cukup. Itu bukan tanda kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian berani memberitakan Injil. Karena Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada kerinduan untuk menolong orang, menyelamatkan mereka yang terhilang. Terus diberikan karunia roh untuk melayani Tuhan. Sudah diberikan karunia, tapi nggak mau melayani, jangan-jangan belum diberikan karunia. Atau belum dimeteraikan Roh Kudus, sehingga nggak punya kerinduan melayani. Kemudian, jadi seperti apa? Contohnya itu seperti pohon. Pohon itu, kalau pohon itu sehat, pasti buahnya akan sehat. Tapi kalau pohonnya itu tidak sehat, buahnya pasti nggak sehat. Apalagi misalnya pohon benihnya itu mangga, tapi yang keluar adalah rambutan, itu berarti bukan pohon yang sebenarnya. Karena yang berasal dari Tuhan tentunya hasilnya akan dari Tuhan. Buah roh itu kelihatan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi akan menunjukkan kehidupan dalam kehidupan rohani yang nyata. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana karya dari Allah Tritunggal untuk menjadikan kita selamat dalam kehidupan rohani. Pertama, Bapak apa? Bapak memilih. Terus yang kedua, Anak menebus. Kita sudah mengalami. Tapi yang ketiga, saya mau pastikan jemaat GB Alpha Omega yang hadir di tempat ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Beberapa menit ke depan kita izinkan Roh Kudus memeteraikan kita. Amin. Minta Dia penuhi kita supaya kerinduan-kerinduan dari Allah itu muncul dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Supaya jangan sampai kita pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, kita belum dimeteraikan oleh Tuhan, belum dipenuhi oleh Roh Kudus, belum sungguh-sungguh hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak akan menerima jaminan, kita tidak akan pernah menerima janji-janji yang luar biasa kalau Roh Kudus belum memenuhi hidup kita. Mari minta sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya mau dimeteraikan oleh Tuhan. Saya buka hati untuk Roh Kudus datang dan memenuhi hati. Saya rindu Roh Kudus memimpin langkah-langkah hidup. Saya nggak mau menjadi orang yang bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Saya mau jadi seperti pohon yang berasal dari Tuhan. Kami rindukan itu Tuhan. Kami inginkan itu Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Meteraikan kami Tuhan sebagai milik pusaka. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Penuhi Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersam. Hatiku bagai tanah gersam, merindukan jamaah Roh Kudus. Amin Tuhan. Hidupku bagai bejana
daging yang begitu kuat dalam hidup kita. Kita tidak dapat mungkin melawannya dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau menyerahkan keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi itu yang tidak berkenan, keinginan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau serahkan semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan, semua keinginan-keinginan yang begitu kuat mengakar dalam hidup kami. Mari bawa di hadapan Tuhan. Mari bawa di hadapan takhta kasih karunia Tuhan. Tuhan rindu kita dibebaskan dan dilepaskan. Dan saya percaya kekudusan daripada Tuhan, pemeteraian daripada Roh Kudus akan turun atas hidup kita. Hamba berdoa Tuhan, setelah anak-anakmu membawa segala perkara-perkara mereka di hadapan Tuhan, hamba berdoa Tuhan pada saat jemaatmu Tuhan menyerahkan segala perkara-perkara keinginan-keinginan duniawi, keinginan dagingnya Tuhan, keinginan berdosa yang bertahun-tahun yang mengakar dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan itu kepada Tuhan. Dan mulai hari ini hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan meteraikan mereka dengan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Jamah mereka Tuhan, sehingga hidup mereka dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dan berikan kepada mereka karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani Tuhan, untuk hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Hidup kami bukan untuk melakukan kehendak kami sendiri, tapi melakukan kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup. Minta kepada Tuhan dengan kerinduan, hatiku bagai tanah gersami, Uramasyadara balabalasya, Uramasyadara balabalasya. Yes Tuhan, kami rindu jamah
bersama-sama dengan Tuhan. Penebusan yang sempurna terjadi, jaminan warisan yang sempurna terjadi atas hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami, bebaskan kami, lepaskan kami dari ikatan, bebaskan kami dari segala intimidasi, lepaskan kami dari segala hal yang jahat, dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami semakin rindu dengan hadirat Tuhan, kami semakin rindu akan Tuhan, kami semakin rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus bersama, katakan amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas firman-Nya. Baik, mari kita siapkan persembahan. Kita mau masuk ke persembahan. Kita satu doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapak, atas firman Tuhan ini Bapak, yang telah membawa kami kembali Bapak ke hadapan Kau Tuhan. Kami bersyukur Bapak, Kau sebagai Bapak telah memilih kami Bapak. Dan Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami Tuhan, dan memberikan oleh Roh Kudus pada hari ini Bapak. Dan terima kasih Bapak, sebentar kami mau memberikan Tuhan persembahan. Persembahan ini Bapak, Kau berkati Bapak. Hari ini Kau bisa memberi, baik pun Kau bisa memberi Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih petugas. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus
ibadah minggu pagi hari ini, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan dalam ibadah minggu pagi hari ini naik sampai ke tahta Tuhan, menjadi bagian di mana tahta Tuhan dipenuhi oleh pujian penyembahan dari jemaat-Mu di tempat ini. Sebab hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya jika Tuhan bertahta, Tuhan hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan siap mencurahkan anugerah, mencurahkan berkat, mencurahkan segala hal yang terbaik dari tahta-Mu Tuhan atas kami semua. Sehingga hari-hari ke depan dalam kami menjalani hidup kami diberkati, kami dilindungi, kami diluputkan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, dan kami mengalami mujizat terobosan yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita juga berdoa bagi kondisi Indonesia waktu-waktu sekarang ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami di tengah gejolak ekonomi bangsa-bangsa. Kami mendengar begitu banyak perkara-perkara besar, perkara yang sulit ya Bapak, bencana yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, luputkan bangsa ini dari segala hal yang jahat Tuhan. Luputkan dari masalah resesi ekonomi, luputkan dari masalah bencana Tuhan. Jika kami mendengar pada tanggal 11 bahkan tanggal 20 ada masalah hujan yang deras ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintah dalam mengelola bangsa ini, diluputkan dari segala bencana-bencana ya Tuhan. Cuaca Tuhan, ada modifikasi cuaca Tuhan, berkati rencana pemerintah untuk mengatasi masalah banjir ya Tuhan yang melanda Tuhan bangsa kami. Tuhan tolong berkati Tuhan, sehingga Indonesia diluputkan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, kesejahteraan, kemakmuran Tuhan. Tuhan curahkan atas Indonesia Tuhan, kelimpahan, kekayaan Tuhan. Tuhan nyatakan sehingga Indonesia jadi bangsa yang makmur, sejahtera, kaya Tuhan. Karena kekayaan bangsa ini begitu melimpah dan dapat dikelola dengan baik. Tuhan tolong pemerintah jadi pemerintah yang bersih. Jika kami mendengar begitu banyak korupsi terjadi di bangsa ini dan Engkau sedang membongkarnya Tuhan satu persatu, kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menyatakan keadilan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu atas negeri ini. Berkati pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang membuat bangsa ini sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan negeri dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami, doa orang benar bagi negeri kami, bagi bangsa kami, penuh kuasa Tuhan. Engkau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Karena kuasa Tuhan yang tanpa batas bekerja di tengah-tengah umat-Mu dan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang hadir dan mereka yang belum hadir, minggu depan mereka boleh hadir dan mereka boleh mendapatkan lawatan jamahan yang daripada Tuhan. Dan jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari selanjutnya, bahkan ke depan pada hari-hari kami bekerja, bersekolah, dalam aktivitas sehari-hari, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi yang penuh kasih atas hidupmu, dan kasih karunia, kasih setia, rahmat, belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan, penyertaan, pimpinan daripada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, yang memampukan kita hidup kudus, hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan hidup dalam segala janji-janji berkat. Karena Roh Kuduslah yang akan menjadi jaminan bagi kami untuk menerima warisan-warisan rohani, berkat-berkat rohani yang Tuhan telah sediakan di sorga bagi setiap kami. Di sepanjang hari-hari hidup kami,
kedua kali Maranatha. Kami tidak kedapatan bercacat selalu, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sehingga berkat ini turun atas seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama